Kalian baru dengar nggak kisah sadis dukun predator pemangsa 42 wanita? Jadi guys, Ahmad Suraji ini dengan tega menghabisi 42 perempuan tidak bersalah di Sumatera Utara. Pria asal Deli Serdang ini menghadapi korban-korbannya dengan dalih menambah kesakitan. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suraji. Suraji meminta setiap kliennya membawa kembang telon, kemenyan putih, dan sepasang jeruk purut. Syaratnya adalah mereka harus dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Nah, untungnya nih guys, predator ganas ini sudah dieksekusi mati pada era rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Kamu penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Simak ceritaku sampai selesai ya. Tertangkapnya seorang pembunuh 42 wanita. Pada tahun 1090-an, ada kasus pembunuhan yang menggemparkan satu Indonesia. Jadi nih guys, ada seorang dukun di Deli Serdang yang tega menghabisi 42 wanita nggak bersalah. Ahmad Suraji atau biasa dikenal Pak Suraji ini merupakan dukun yang amat terkenal di Sumatera Utara. Dukun ini dianggap sangat cerdas melayani berbagai keluhan-keluhan dari kliennya. Jadi nih, Pak Suraji sangat handal dalam pemasangan susuk. Gak heran ya, banyak wanita yang tertarik dengan tujuan agar tampil sempurna di hadapan para lelaki pujaannya. Namun nih, Pak Suraji punya niat buruk, yakni para klien-kliennya. Tukiem alias Bu Iem menjadi korban pembunuhan pertama yang dilakukan oleh dukun satu ini. Bu Iem dihadapkan oleh dukun bejat Suraji ini di sebuah kebun tebu. Perempuan nahas ini awalnya mendatangi sang dukun dengan tujuan bisa meraih kesuksesan di masa depan. Tapi bukan kesuksesan yang ia dapatkan, Bu Iem malah menjadi korban pembunuhan. Awalnya dukun Suraji mengajaknya ke arah kebun tebu dengan membawa cangkul, tali, dan juga karung. Langkah keduanya terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual. Pak Suraji meminta Bu Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digali sedalam 1 meter. Dukun Suraji lalu meminta Bu Iem untuk masuk ke dalam lubang yang sudah digali. Sang dukun kemudian menutup mulut dan hidung serta mencekik leher Tukiem hingga. Setelah itu dukun Suraji memulai ritualnya dengan menelanjangi Tukiem untuk meminum air liur korban. Jasadnya dikubur oleh liang lahat yang memang sudah dipersiapkan. Sang dukun sendiri melakukan aksi bejatnya selama 9 tahun, dimulai dari 1986 sampai 1997. Tapi anehnya, warga dan pihak kepolisian gak mencium aksi bejat dari Suraji. Selain Tukiem, terdapat 9 wanita yang menjadi korban kebrutalan Suraji. Korban ini bernama Yusniar, Damkunyil, Rusmina, Sadiem, Rusmiani, dan korban terakhir Sri Kemaladewi. Pihak kepolisian dan warga setempat akhirnya mencium aksi keji dari Suraji. Jadi saat itu warga setempat mencurigai korban terakhir Sri Kemaladewi yang ditemukan tanpa sehelai busana. Para warga membenarkan bahwa mayat yang ditemukan merupakan jasad dari Dewi yang hilang 3 hari sebelumnya. Hingga akhirnya Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidikinya. Awalnya sih polisi mencurigai Pak Tumin ya, yang merupakan mantan suami dari Dewi. Alasannya nih karena pada saat itu mereka berdua lagi terlibat pertengkaran yang hebat. Tapi polisi nggak menemukan bukti kuat untuk mendapat secerca petunjuk. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji yang memang saat itu sempat didatangi oleh Dewi. Hebatnya nih, Suraji bisa mengelabui polisi dengan memberikan alasan-alasan palsu. Pihak kepolisian bahkan sempat menghentikan sementara kasus kematian Dewi. Namun pihak kepolisian gak kehilangan akal dan terus mencari sejumlah bukti-bukti kuat. Dari sekian orang yang dilaporkan hilang, semuanya merupakan pasien dari Suraji. Polisi langsung menggeledah rumah sang dukun dan menemukan barang-barang yang mencengangkan. Pihak penyelidik menemukan pakaian dan sejumlah perhiasan milik Dewi. Tanpa mengelak, dukun brutal ini langsung ditangkap beserta ketiga istrinya, Tumini, Tuminah, dan Ngatiah. Suraji akhirnya mengakui perbuatan bejatnya setelah melalui interogasi panjang. Setelah itu sang dukun mengakui jika dirinya sudah 42 nyawa wanita.
Jadi guys, kalian tahu nggak sih apa yang mendasari Ahmad Suradji melakukan pembunuhan keji ini? Alasan utamanya adalah dari mimpi yang dia dapatkan oleh mendiang sang ayah. Jadi di alam tidur malamnya, Suradji bermimpi mendapat bisikan untuk mewarisi ilmu sakti. Konon katanya ini merupakan ilmu yang tidak terkalahkan oleh orang lain. Selain itu, ilmu ini juga dikatakan bisa menolak orang yang sedang dalam kesulitan. Mau itu dari kesulitan finansial maupun kesehatan. Namun ilmu ini meminta persyaratan yang gak main-main. Dukun berusia 59 tahun ini diperintahkan untuk menumbalkan 72 wanita serta meminum air liurnya. Suradji juga diperintahkan untuk mengikat dan mengubur para korbannya di tengah malam. Tapi gak sampai di situ aja. Untuk menjalankan ritualnya dengan lebih tersembunyi, Suradji memerintahkan pasiennya untuk tidak bercerita tentang ritualnya kepada orang lain. Suradji awalnya bimbang nih, karena ilmu ini memerlukan syarat yang luar biasa. Namun sang dukun mendapat bisikan gaib. Dalam bisikan itu menyebutkan gak ada salahnya mengorbankan orang lain. Saking fenomenalnya kasus Suradji ini, sampai-sampai diterbitkan buku menyangkut kasusnya. Buku ini diterbitkan di tahun 2015 dengan judul The Bastard Legacy, Warisan Legendaris Para Bedebah. Buku ini menceritakan tentang para penjahat yang paling keji di seluruh dunia. Gak cuma itu, kasus Suradji juga masuk ke majalah ternama Intisari, edisi bulan Juli 2017. Majalah ini diberi judul Demi Ilmu Sakti, Suradji 42 Wanita di Ladang Tebu. Kehidupan yang selalu berurusan dengan polisi. Sang pelaku ternyata merupakan peternak sapi yang sudah sering bermasalah hukum sejak kecil. Ayahnya juga kebetulan merupakan seorang dukun yang terkenal di desanya. Suradji kecil hampir sama seperti anak-anak desa pada umumnya, bermain bersama di sebuah ladang. Namun teman sebayanya memberikan julukan nasib kelewang. Julukan ini disematkan karena Suradji pernah tercebur ke dalam sumur. Di usia 12 tahun, Suradji kecil justru sudah mendalami ilmu klinik dari buku yang pernah ditulis sang ayah. Gak nanggung-nanggung loh guys, semenjak dia mempelajari ilmu klinik, hidup Suradji benar-benar berubah 180 derajat. Setelah membaca buku ayahnya, Suradji kerap sekali terlibat kasus. Hal itu diungkapkan langsung oleh salah seorang teman bermainnya semasa kecil. Memang dia mulai terlibat kejahatan. Dia suka mencuri dan berantem kepada teman-teman, ungkap Sugito. Saat beranjak remaja, Suradji bahkan pernah kabur dari rumahnya. Katanya sih ya, dia trauma karena mengalami masa-masa kecil yang sangat keras. Selain itu ya guys, bahkan saat dia berusia 19 tahun, Suradji pernah ditangkap polisi dan divonis 10 tahun. Suradji mencuri ternak dan juga melakukan kekerasan. Bukannya bertobat dan memperbaiki diri, Suradji malah mengulangi kesalahan di usia 31 tahun. Saat itu dia kembali mencuri ternak sehingga harus dibekap jeruji besi selama beberapa tahun. Setelah keluar dari penjara, Suradji melanjutkan hidupnya dengan berkelana di hutan sekitaran Sumatera Utara. Di sanalah dirinya dikenal sebagai dukun yang sangat brutal. Sempat sadar dan bertaubat. Suradji memberikan kesaksian dan gak bisa mengelak perbuatan kejinya di pengadilan negeri Lubuk Pakam. Saat itu banyak nih masyarakat yang hadir untuk menyaksikan sidang sang dukun keji. Jadi guys, saking membludaknya, pihak kepolisian sampai menerjunkan aparat hingga 4 peleton. Gak cuma itu, polisi juga menyediakan tenda besar beserta 4 monitor. Saat ditanya oleh hakim, Suradji selalu menolak tuduhan dari jaksa. Sang dukun mengakui dirinya hanya difitnah 42 wanita. Tuduhan ini juga ditepis oleh sang istri yang juga bersekongkol. Semua tuduhan yang dilontarkan kepada kami adalah suatu kebohongan besar, ucap Tumini. Persidangan pun terus-menerus tidak menemui titik temu dalam beberapa pertemuan. Suradji dan sang istri Tumini mulai buka bicara setelah dipaksa dan dapat banyak tekanan. Hadirnya Yanti ke persidangan juga benar-benar membantu hakim mengusut kasus Suradji. Wanita ini menjadi saksi kunci yang mempermudah pengadil untuk merumuskan putusan. Jadi siapa sih guys Yanti ini? Wanita ini sendiri merupakan salah satu korban dari Suradji yang berhasil lolos. Yanti sebelumnya mengenal dukun pembunuh ini dari salah seorang temannya. Sahabatnya tersebut mengatakan bahwa dirinya merasa menjadi lebih cantik setelah mendapatkan bantuan dari Suradji. Yanti tergoda dong, dia langsung mendatangi kediaman Suradji.
Di suatu siang, Yanti berkonsultasi mengenai cara agar membuat dirinya menjadi lebih cantik. Suraji pun meminta wanita tersebut untuk datang menemuinya di perbatasan desa pada tengah malam. Saat bersama sang dukun, Yanti diminta melakukan ritual mengubur diri sampai ke leher. Saat melakukan hal tersebut, dukun pembunuh tersebut pun membekap kencang wanita tersebut. Yanti yang panik kemudian mendorong pria berusia 59 tahun tersebut hingga masuk ke lubang galian. Setelah itu guys, wanita tersebut pun lari dengan pakaian seadanya dengan dipenuhi luka. Kejadian ini gak pernah diceritakan oleh Yanti ke siapapun termasuk ke keluarganya. Dia menganggap hal itu adalah aib dirinya yang harus ditutupi tanpa diketahui satu orang pun. Suraji yang telah divonis bersalah sempat mendekam di jeruji besi selama hampir 10 tahun sebelum dieksekusi. Semasa di penjara, Suraji benar-benar dibimbing para ulama agar pria keji ini berubah. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal. Nasihat tersebut diterima Dukun AS. Kata pekerja YPIA Medan ke Kompas. Di tengah-tengah masa transisi Suraji bisa menjadi lebih baik, dia merasa ketakutan karena direncanakan untuk dieksekusi. Sang dukun pun mencari cara nih biar bisa lepas dari hukuman berat. Suraji bahkan sampai melayangkan gerasi ke Presiden SBY, namun sayangnya ditolak. Bahkan kuasa hukum dari Suraji juga sampai meminta kasasi ke Mahkamah Agung. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung pada Mei 2003. Setelah mengetahui bakal dieksekusi mati, sosok Suraji ini langsung berubah menjadi religius. Sihir hitam datangnya dari Tuhan, aku tidak memilikinya lagi, aku telah bertaubat. Kuharap aku punya kesempatan untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik, ucap Suraji. Suraji bahkan rela membuang ilmu kliniknya dan selalu mengikuti pengajian 2 kali dalam sebulan. Suraji sudah taubat dan benar-benar punya aktivitas ibadah yang luar biasa, ucap Hendarmin. Berita Suraji yang benar-benar bertaubat ini juga dikonfirmasi oleh tahanan lainnya. Jika tahanan lain langsung keluar musola setelah sholat, Dukun AS akan berdiam diri lebih lama agar bisa meluangkan waktunya untuk merenung dan berzikir, ucap salah satu tahanan. Permintaan terakhir sang predator sebelum dieksekusi. Setelah permohonan banding ditolak, Suraji langsung seketika menjadi sosok tenang dan penyabar. Sembari menunggu ajal, ia memelihara ikan di kolam yang disediakan oleh lapas. Suraji juga mendapat bimbingan rohani secara khusus selama mendekam di penjara. Pria berusia 59 tahun ini juga sempat meminta permintaan terakhirnya untuk dipertemukan dengan keluarga. Suraji mengaku dirinya sangat merindukan seluruh anggota keluarganya. Dia ingin bisa berkumpul bersama istri dan juga ke-9 anak-anaknya. Saya khawatir kalau mereka percaya atas semua tuduhan ini, ucap Suraji. Nah, mendekati hari sebelum eksekusi, Suraji nampak cemas dan gelisah. Kemudian sang dukun memohon untuk dipertemukan dengan sang istri, Tumini. Ada permintaan terakhir Suraji yakni bertemu dengan istrinya dan itu sudah dipenuhi, ujar Nenggolan. Pengadilan memperbolehkan Suraji bertemu dengan sang istri untuk terakhir kalinya. Suraji bilang dirinya akan merasa tenang apabila sudah bertemu dengan keluarga dan istri sebelum ajal menjemput. Sebelum dieksekusi mati, Suraji dihadapkan dengan 12 penembak jitu. Peluru tersebut diketahui punya kecepatan 900 meter per detik. Nah, dari 12 penembak, hanya 3 penembak yang diisi peluru. Peluru pun segera dilepaskan dan sukses menembus Suraji hingga membuat ia tewas seketika. Peluru tersebut menjadi akhir dari perjalanan hidup nasib kelewang yang menghabisi 42 nyawa wanita. Kala itu pemerintah memang sangat tegas menindak kasus pembunuhan berantai. Setelah melewati kasus persidangan yang panjang, akhirnya kasus Suraji ditutup pada 27 April 1997. Sang hakim bernama Haugoaro Hareva kemudian menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Tumini. Istri Suraji itu dipastikan terlibat kasus atas kekejian Suraji. Tumini sempat mengajukan gerasi untuk memperingan hukuman yang dijatuhkan. Namun banding tersebut langsung ditolak tegas oleh sang presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Desember lalu kita menerima penolakan gerasi Ahmad Suraji, kata AJ Ketaren. Jadi guys, Pak SBY memang sangat tegas terhadap narapidana yang terkena kasus berat. Eksekusi hukuman mati terakhir kali itu dijatuhi pada kasus narkoba. Saat itu Selo Prasa Cube dan Namsong Sirilar divonis pada tanggal 2 Oktober 2004 lalu. Jadi itulah guys cerita tentang sang pembunuh berantai Ahmad Suraji yang menghakimi 42 wanita.
Banyak sekali kasus-kasus di tahun 90-an yang sangat brutal dan mencuri perhatian Indonesia. Menurut kalian gimana nih? Apakah pemerintah kita saat itu sudah tegas dan mengambil keputusan tepat? Ada komentar tentang cerita tadi?